Pertama, kalau komentar Pak Presiden soal bongkar semua, Pak Presiden itu dikenal dengan apa yang dibicarakan, beda ya dengan yang terjadi. Misalnya bahwa anaknya tidak akan mencalonkan, ternyata mencalonkan. Anaknya hanya akan mengurus bisnis, ternyata jadi politisi, begitu ya. Saya agak khawatir kalau pernyataan itu dianggap sebagai kebenaran, itu satu. Yang kedua, dalam konsep kecurangan tidak bisa dilihat sesederhana itu. Mungkin dimulai dengan pertanyaan sebaliknya, apakah Pak Prabowo akan menang kalau tidak ada gelontoran gentong babi yang masif? Apakah Pak Prabowo akan menang kalau tidak terjadi penunjukan penjabat gubernur yang menyalahkan aturan sebanyak 20 orang lebih? Apakah akan menang Pak Prabowo kalau kemudian tidak terlibat penunjukan 198 penjabat bupati dan wali kota di seluruh Indonesia kalau kemudian tidak terjadi upaya-upaya penggunaan mereka? Kalau Bang Martin cukup jeli menyimak, data dan fakta dari para penjabat yang mengakui mereka berkampanye terhadap 02 itu cukup banyak. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memang dipergunakan untuk itu. Kedua, apakah Pak Prabowo akan menang jika kemudian kepala desa tidak dilibatkan dalam berbagai upaya memenangkan 02 misalnya. Terdapat perkiraan ya, bagaimana jumlah 8 organisasi kepala desa itu akan mengatur permainan di berbagai desa di seluruh Indonesia yang DPT-nya itu 81 juta. Angkanya masif. Dan kalau dilihat data lain setelah pemilu, sebenarnya ada perkembangan data soal kecurangan. Yaitu data Litbang Kompas mengatakan terdapat 51 juta orang beralih untuk memilih 02 karena bantuan sosial, gentong babi. Jadi sebenarnya harus dipertanyakan sebaliknya Bang. Jangan dilihat datanya yang kecil lalu dibenarkan. Misalnya kemarin saya mendengar persidangan mengatakan bahwa kalau gentong babi itu benar, ya, bukankah di Sumatera Barat dan Aceh Pak Prabowo kalah gitu. Cuma 2 provinsi itu disisakan seolah-olah begitu. Tapi kalau logikanya menjelaskan bahwa jangan-jangan kalau tanpa gentong babi, suara Pak Prabowo jauh lebih kecil lagi di Sumatera Barat dan di Aceh gitu ya. Jadi sebenarnya penelitian soal gentong babi sudah sangat masif, itu maksimal untuk mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu, ilmuwan kepemiluan mengatakan tidak boleh ada gentong babi dalam pemilu kalau mau pemilu kita itu fair. Nah, yang terjadi hari ini pemilu kita yang menurut saya tidak fair. Bagaimana para intelektual hukum tata negara tidak jujur dalam banyak hal. Bahwa sebelum bercerita model putusan dan lain-lain, ada sebuah kerusakan yang luar biasa dalam proses. Dan itu seolah-olah mau dikesampingkan. Padahal ada moralitas yang dibunuh di sana. Contoh, Bang Fahri tidak bicara bagaimana kacaunya putusan 90 itu. Ada 4 orang hakim bilang tidak sama sekali, ada perubahan untuk 169 pasal 169 huruf Q soal usia dan alternatifnya. Itu 4 orang. Lalu 2 orang mengatakan tidak boleh ada alternatif untuk usia 40 tahun kecuali untuk gubernur. Dan 3 orang bicara boleh seluruh elected official sebagai alternatif selain usia 40 tahun. Ini no contest, tidak ada yang terjadi dengan putusan ini. Siapa yang bicara soal kekacauan ini? Mungkinkah ketua Mahkamah Konstitusi yang lama dipanggil untuk menceritakan apa yang terjadi terkait putusan 90 ini ketika dia mendaftarkan di hari libur perkara ini? Siapa yang hendak bicara ini? Siapa yang mau terbuka soal ini? Di sidang MK sendiri. Kenapa ini disembunyikan dari ruang publik bahwa perkara yang muncul yang Anda sedang bela adalah perkara yang rusak atas nama konstitusi. Jadi bagi saya
perkara ini sudahlah, kita semua sudah tahu bahwa pelaku utamanya, intelektual dadernya adalah Presiden Republik Indonesia yang sedang mengacaukan seluruh sistem dan subsistem hukum tata negara yang ada. Silahkan pakai logika ketatanegaraan yang ada. Tapi suatu saat semua orang akan membongkar kekacauan ini. Dan pada titik itulah moralitas kita dipertanyakan dalam menghormati konstitusi kita. Saya mau ceritakan betapa kacaunya ini, termasuk kemudian di dalam perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi, Bang Karni. Contoh, tadi pagi hingga siang kita bercerita soal Sirekap panjang sekali, 4 jam lebih saya pikir ya Bang Farid. Tetapi ujungnya saksi yang berupa vendor dari KPU mengatakan bahwa ini seluruh sistem Sirekap ini sebenarnya tidak dirancang untuk jangka panjang. Dan juga hasilnya patut diragukan karena sumber daya manusia di berbagai daerah berbeda-beda. Simpulannya begitu, bahwa Sirekap ini tidak penting-penting amat. Dan bakal kacau begitu. Penting untuk pembentukan opini publik, Pak. Ya penting dia mengakui bahwa ini kacau begitu ya. Dan saya mempertanyakan ini, uang negara yang dipakai untuk program ini, kok seolah-olah diabaikan keberadaannya. Uang negara rugi. Kan bisa dipakai untuk bansos juga nih uang negara. Supaya terdampak kepada publik gitu ya. Kok dipakai untuk sistem yang nyata-nyata dirancang bermasalah. Jadi berdebat panjang-panjang terhadap sebuah sistem yang ujung-ujungnya diakui masalahnya. Dan hari ini kita juga dipertontonkan sebenarnya 2 hari lagi kalau tidak salah, Jumat ya. Para menteri akan dipanggil. Yang uniknya Bang Karni, untuk membongkar fakta kecurangan berkaitan dengan bansos dan lain-lain, dipanggil para menteri. Tapi kita harus ingat kepada siapa para menteri ini bekerja dan bertanggung jawab. Pasal 17 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri. Pasal 3 Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatakan bahwa seluruh menteri bertanggung jawab kepada presiden. Saya ingin mengatakan, kalaulah kemudian ditemukan ya, atau setidak-tidaknya ada dalil dari para pihak bahwa presiden terlibat dan dituduh bertanggung jawab dalam praktik kecurangan ini, jangan lupa untuk juga memanggil intelektual dadernya, yaitu Presiden Republik Indonesia, karena para menteri bekerja untuk presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Mampukah sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia itu memanggil Presiden Republik Indonesia, para menterinya, Kapolri yang dianggap terlibat, Kepala Badan Intelijen Negara yang juga terlibat di hadapan sidang dan dibongkar seluruh kebenarannya? Saya agak khawatir misalnya, beberapa kemudian perdebatan tidak mengulas substansi soal kecurangan. Misalnya, beranikah kemudian diungkap apa peran Kapolri, apa peran para menteri, bagaimana program itu dijalankan. Saya mau ambil contoh Bang, menurut Undang-Undang 14 2019 dan 11 2009 yang berkaitan dengan bantuan sosial ini, dipertegas bahwa soal bantuan sosial ini menteri yang bertanggung jawab adalah Menteri Urusan Sosial. Kenapa tiba-tiba ada bukti Pak Airlangga terlibat dalam bantuan sosial? Padahal ini bukan nomenklaturnya. Menteri koordinator bukanlah menteri teknis. Siapa pakar hukum tata negara yang bicara soal ini? Bukankah banyak pakar hukum tata negara di ruangan itu? Siapa yang bertanggung jawab soal ketentuan ini? Di mana moralitas konstitusionalnya untuk menjelaskan
bahwa siapapun para pihak di sana yang ada pakar hukum tata negaranya mengatakan bahwa tidak benar Pak Erlangga Hartarto untuk menjalankan bantuan sosial karena itu bukanlah tugas konstitusional. Bagi saya ini panggilan moral. Saya tidak peduli Bang Fahri di pihak yang mana, tapi sampaikan yang salah adalah salah di hadapan yang mulia itu. Karena faktanya memang salah. Bagaimana mungkin data yang menjadi tugas Menteri Sosial untuk menyebarkan bantuan sosial itu digunakan data menteri lain. Padahal eksplisit di dalam undang-undang, baik soal bantuan sosial maupun undang-undang Kementerian Negara soal tugas-tugas masing-masing. Nah, ini panggilan nih untuk kesempatan besar bagi intelektual hukum tata negara yang juga mungkin para kuasa hukum. Jangan-jangan ada yang disampaikan untuk memenangkan pertandingan tapi lupa menyampaikan untuk melindungi konstitusi itu sendiri. Saya agak khawatir dengan persidangan-persidangan seperti ini. Oleh karena itu, menurut saya, kalau hari Jumat besok para menteri dipanggil, ini harus dianggap seperti strategi makan bubur panas dari pinggir. Menterinya dulu dipanggil, dipertanyakan, gitu ya, dan kemudian baru di tengahnya, yaitu presiden itu sendiri untuk dipanggil. Soal berani tidak berani atau kemudian ini akan menimbulkan keributan baru itu soal lain. Tapi kita tahu semua tudingan Capres 01 dan 03 mengarah kepada presiden yang terlibat dalam cawe-cawe ini. Mungkinkah Hakim MK mengambil alih seperti kemarin? Saya yang akan mengambil alih pemanggilan Presiden Republik Indonesia seperti para menteri. Dari hak Anda menjadi hak kami para hakim untuk kemudian menghadirkan presiden. Waktunya keburu habis, Pak. Ya, waktunya 14 hari tetapi yang pokoknya yang dipanggil. Jangan 14 hari muter-muter ya, sirekap sampai 4 jam lebih tanpa kemudian kita jelas apakah itu berkaitan dengan dalil dari para pemohon atau tidak. Saya juga ingin mengatakan Bang Karni bahwa ini soal yang disampaikan Bang Putu, bahwa undang-undang pemilu, undang-undang partai politik bermasalah, sudah kami kemukakan jauh hari. Bahwa ini rentan sekali dipermainkan oleh banyak pihak, termasuk oleh peserta. Jadi seolah-olah yang kita lihat sekarang dalam pemilu kita ini adalah peserta dalam pertandingan sepak bola menunjuk siapa wasitnya. Sehingga kalau kemudian ada wasit yang berpihak, semua marah. Kenapa wasit ini berpihak? Di luar ekspektasi kita. Dan itulah yang terjadi di KPU. Kalau Bang Karni lihat, mungkin Bang Karni akan tertawa. Saya jujur saja tertawa. Bang Fahri mungkin juga tertawa ya. Ada penyelenggara pemilu, sewa kuasa hukum, tapi kuasa hukumnya tidak pernah bicara. Berapa banyak uang negara untuk kuasa hukum itu Bang Karni? Untuk apa ini semua? Kalau memang penyelenggara yang akan bicara dari awal hingga akhir, gak usah sewa kuasa hukum. Kalau memang bicara soal mereka memahami yang terjadi. Saya agak khawatir bahwa penyelenggara pemilu merasa ya, kalau mereka mengungkapkan berbagai hal kepada kuasa hukumnya, malah rahasia dapurnya yang ketahuan dan mungkin akan keluar di dalam persidangan. Nah ini problematika yang terjadi di sidang-sidang MK yang menurut saya semua lebih banyak dramanya daripada mengungkap kebenarannya. Hari ini tidak ada di dalam persidangan ini Bang Karni soal mandirinya penyelenggara pemilu. Padahal di dalam kekacauan verifikasi faktual, Bang Putu ingat, itu terekam di sidang Komisi 2, Bang. Bagaimana penyelenggara pemilu mengatur kecurangan di seluruh Indonesia, dari pusat hingga daerah. Itu tidak dibicarakan dalam forum sidang ini, padahal itu sangat esensial. Pemilu tidak akan pernah baik kalau penyelenggaranya sudah ternoda dari awal. Itu tergantung pemohon, Bang.
Iya. Jadi kan Saya irama kita ini kan mengikuti pemohon aja. Ya makanya saya bisa bilang, tadi Bang Fahri kan mengaku bahwa ada dirinya sebagai intelektual hukum tata negara, tapi ada juga kuasa hukumnya begitu ya. Nah kapan intelektual hukum tata negara ini terpanggil untuk membicarakan kebenaran di ruang sidang itu? Saya berharap memanggil para pihak-pihak yang bisa mengungkapkan bahwa penyelenggara pemilu kita itu sudah terlibat kecurangan dari awal, dari pusat hingga daerah. Bahkan harus dipanggil juga Komisi 2, mohon maaf Bang. Karena Komisi 2 terlibat menyembunyikan fakta kecurangan itu. Begitu Bang Hadar Nafis Gumai, mantan Ketua KPU, mengungkap telah terjadi perbincangan untuk melakukan kecurangan dari pusat hingga daerah, ditutup oleh Komisi 2 itu barang. Wartawan dari beberapa media yang meliput kecurangan itu telah menayangkan perbincangan curang antara sekretariat KPU pusat hingga daerah dengan para komisioner di daerah juga dipanggil. Supaya publik tahu seberapa buruk pemilu kita ini. Pemilu kita ini buruk bukan karena dirty vote, tapi memang sudah buruk dari asalnya. Nah sayang, para intelektual hukum tata negara yang ada di ruangan itu seolah berdebat hal-hal yang tidak perlu dan tidak esensial untuk memperlihatkan betapa hebat kemampuan hukum tata negaranya. Padahal harusnya Bang Fahri kan harus nyinggung ke Bang Hotman Paris, Bang, bukan begini teknik hukum acara di MK. Hal yang sepele tidak diingatkan oleh Bang Fahri. Padahal kacau sekali apa yang dipertontonkan itu. Kalau kita sedang bersidang di MK, salah sedikit dalam hukum acara pasti sudah ditegur hakim tuh. Nah ini yang pengacara-pengacara, mohon maaf bahasanya pengacara mewah dalam takaran beracara kita, mereka tidak terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian terjadilah gimmick-gimmick yang rasanya tidak perlu. Yang tugas Bang Fahri mengingatkan sebelum masuk Jadi sidang. kayak kasus infotainment. Bang Fahri harus ingatkan, bukan begitu bro hukum acaranya. Dan itu menurut saya menyita waktu kita mengungkap kebenaran betapa rusaknya pemilu kita kali ini. Begitu Bang Karni, makasih.